Selamat pagi, Romo. Jika ada teman yang di Indonesia dan Singapura, selamat pagi juga. Untuk yang di California, selamat sore, selamat malam untuk yang di East Coast. Ya, hari ini kita ganti jam ya, untuk menyesuaikan jam di Tokyo yang tetap, jadinya 6.30, juga berlaku untuk 2 minggu ke depan. Jadi, kita tetap 6.30 untuk sesi ke-8 dan 9. Dari minggu lalu, sesi 6 itu lebih ke arah tari, liturgi dan inkulturasi ya. Sesi 6. Kita mengingat sesi 6 itu ada beberapa catatan yang aku garis bawahi, itu dasarnya dari kitab suci 1 Korintus 6:15, 1 Korintus 12:27, 1 Korintus 6:19-20, tentang jiwa dan tubuh manusia yang satu dalam Kristus. Juga tari dipahami sebagai ekspresi komunikasi iman lewat keharmonisan dinamika tubuh dan jiwa. Jadi penentu kualitas tari tidak hanya yang kita lihat dari gerakan. Ini ada 3 poin penentu kualitas tari ya. 1, gerak yang menginspirasi tentang estetika nilai-nilai spiritualitas Kristiani. 2, menampilkan pengalaman manusia berhadapan dengan misteri ilahi sebagai sebuah seni, mengundang umat untuk masuk ke dalam misteri. Dan yang ketiga, itu menghasilkan wonder ya di umat yang melihat. Jadi either healing, menyembuhkan tubuh, whatever how you feel it's good secara spiritualitas. Jadi seperti kalau yang ingat minggu lalu Romo menjelaskan, jadi bukan hanya keindahan gerakan atau koreografi tarian saja. Karena mungkin kebanyakan dari kita yang tidak memahami pelajaran minggu lalu, termasuk aku juga, itu yang mungkin yang hanya dilihat itu apakah penarinya geraknya rata ataukah ada yang salah. Jadi ternyata tidak itu ya. Jadi lebih dalam gerakan-gerakan itu harus mencerminkan atau menginspirasi estetika nilai-nilai spiritualitas Kristiani. Baik, seperti biasa minggu lalu, waktu kita 1 jam akan dibuka dengan doa oleh Romo, pelajaran kira-kira 30 menit, kemudian disusul dengan sharing, dan ditutup oleh doa dan berkat oleh Romo. Baik, Romo, silakan, terima kasih. Romo jangan lupa di-unmute dulu. Oke.
Mari kita awali dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, ketiadaanmu secara fisik di tengah-tengah kami membuat kami berusaha untuk mencari simbol-simbol kehadiranmu. Bantulah kami supaya benar-benar menemukan kehadiranmu di tengah-tengah kami ketika kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, ketika hidup kami penuh dengan berbagai pertanyaan, ketika teman-teman kami di negara yang sedang bergejolak seperti di Myanmar mengalami situasi yang tidak menentu, situasi politis yang seolah-olah tidak mendukung kehidupan mereka. Di tengah-tengah semua itu, biarkanlah ketiadaanmu menunjukkan hadirnya kasih yang Maha Agung. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas recap-nya, Martha. Dan seperti sudah dijelaskan tadi oleh Martha bahwa ini nanti ujung-ujungnya arahannya adalah soal bagaimana kita mengalami liturgi sebagai sebuah pengalaman berbicara dengan Tuhan, sharing soal bagaimana pengalaman saya mungkin menyanyi di liturgi. Kalau minggu lalu kita sudah sharing soal bagaimana kita mengikuti liturgi yang menggunakan inkulturasi tari di dalamnya, pengalaman kita entah itu menari, entah itu hadir di dalam liturgi itu sendiri, berpartisipasi di dalamnya. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk sharing soal bagaimana sih liturgi itu akhirnya menjadi hidup dengan bantuan simbol tari. Dengan bantuan simbol lagu. Ya. Kalau saudara-saudari sekalian perhatikan bahwa selama ini liturgi itu banyak yang mengatakan puncaknya ada di saat transit Romo mengangkat anggur dan hosti, ya, saat transubstansialisme, saat dimana Tuhan yang tidak hadir lewat simbolisasi itu menjadi nyata, disimbolkan lewat hosti dan anggur. Transubstansiasi menjadi saat di mana kita bertemu muka dengan Allah yang hadir. Saya belum sharing screen-nya, ya, lupa dari tadi, sorry. Sekarang saya sharing dulu. Ya. Jadi pertanyaan orang beriman adalah pertanyaan seperti saya katakan tadi dalam doa pembukaan, pertanyaan soal Tuhan, apakah Engkau hadir di hidupku? Ya, apa yang kita alami di liturgi itu sebetulnya sebuah dialektika, sebuah pertentangan antara Tuhan yang hadir dan Tuhan yang tidak hadir. Ya, bahwa kita sebagai manusia ingin membuat segala sesuatu serba nyata supaya kita benar-benar bisa meraba dengan indera kita apa yang secara abstrak kita alami sebagai sebuah kenyataan di hati kita. Maka dari itu sebetulnya yang selalu dipentingkan adalah bukan hanya melulu soal konkretisasi, tetapi juga absensi. The real absence dan the real presence itu adalah dua dimensi dari satu kenyataan yang kita rayakan di dalam liturgi. Maka seperti minggu lalu, tari mencoba mengkonkretisasi harmonisasi jiwa manusia yang dirajai oleh Allah sendiri. The real absence yang nyata, ketidakhadiran yang nyata dari Tuhan itu kemudian diwujudkan lewat pada umumnya lewat saat transubstansiasi yang
mensimbolisasi kehadiran Allah lewat roti dan anggur. Hari ini lagu juga menjadi salah satu sarana, simbol untuk mewujudkan tadi itu real absence dan real presence. Maka pertanyaannya sebetulnya di awal pelajaran hari ini saya ingin menyadarkan saudara sekalian bahwa bukan hanya lagu yang kedengaran, ada lagu yang tidak kedengaran yang juga sebetulnya menjadi simbol yang penting di dalam liturgi. Kita mungkin bertanya, kenapa butuh lagu? Liturgi yang baik itu kan liturgi yang membantu keheningan. Maka tidak ada lagu sebetulnya pun, keheningan itu yang lebih utama. Maka yang lebih penting sebetulnya menyadari ketidakhadiran Tuhan, menyadari kekosongan, menyadari bahwa di dalam tidak adanya suara itu, ketidakhadiran Tuhan itu nyata. Kalau kita bisa masuk ke dalam ketidakhadiran, ke dalam keheningan, maka disitulah nanti kita akan ujung-ujungnya bertemu dengan kehadiran Tuhan yang nyata. Kehadiran Tuhan yang nyata kalau dipersiapkan lewat ketidakhadiran, lewat real absence, lewat keheningan, tidak adanya suara, akan sungguh menjadi pengalaman yang menggema nantinya, kalau dipersiapkan. Selalu akan ada katakanlah pertentangan, debat antara apakah lebih baik hening atau lewat lagu liturgi. Bisa nanti di-sharingkan pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian menghadiri liturgi, mana yang lebih membantu sebetulnya, hening atau liturgi, atau ada lagu. Dari pandangan gereja sendiri, dua-duanya penting, ya. Keheningan dan partisipasi lewat lagu adalah dua hal yang sebetulnya berhubungan timbal balik, dalam artian mereka saling mendukung satu sama lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa keheningan itu penting, tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi aktif lewat lagu itu juga penting, tetapi kedua-duanya tidak saling bertentangan, kedua-duanya justru saling menyokong satu sama lain. Oleh karena itu sebetulnya sebelum kita masuk ke lagu liturgi, yang perlu disadari pertama-tama yang menjadi dasar dari mengapa lagu itu adalah sebuah simbol, sama karena tadi awalnya ya, sudah saya katakan ketidakhadiran, keheningan itu juga penting. Maka simbol yang paling utama sebetulnya adalah suara. Ya. Keheningan itu adalah tanda tidak adanya suara. Keheningan itu adalah tanda di mana kita masuk ke dalam suara hati kita sendiri. Yang kita dengar justru hati kita yang bergema. Di dalam ritual, suara itu punya peranan yang penting. Kita seperti sudah kita pelajari dari minggu lalu, kita mengambil banyak tradisi dari agama Yahudi, dan bahwa di agama Yahudi suara juga menjadi simbol yang penting untuk sebuah ritual. Itu adalah hal yang nyata. Di tradisi mereka, suara menjadi medium alamiah untuk perwahyuan Tuhan. Kalau kita lihat di kitab suci Perjanjian Lama, suara berbicara tentang kehadiran Tuhan, misalnya suara alam, angin, ya, sepoi angin. Tuhan tidak hadir di dalam guntur, Tuhan tidak hadir di dalam badai, tapi Tuhan hadir justru di dalam suara angin yang sepoi-sepoi. Ya. Di situ kita mewarisi tradisi agama Yahudi yang mau mengatakan bahwa suara, entah itu lewat alam, ya, maupun lewat suara hati kita, menjadi medium yang alamiah untuk mewahyukan Tuhan. Suara yang membuat akhirnya makna hadirnya Tuhan itu bergema di dalam kehidupan kita dalam tingkatan yang berbeda, tingkatan yang lebih dalam. Seperti saya katakan tadi, misalnya di dalam kitab suci Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu justru berbicara lewat angin yang sepoi-sepoi. Kehadiran angin yang sepoi-sepoi itulah yang sulit seringkali kita tangkap
ya, karena kita manusia modern lebih sering sibuk, ya. Disitulah ada perbedaan level, ada perbedaan tingkatan makna. Karena saya betul-betul ingin menangkap Tuhan yang hadir seolah-olah seperti suara angin yang sepoi-sepoi itu. Suara menjadi sebuah simbol karena punya 4 unsur, punya 4 dimensi. Ya. Dimensi temporal, dimensi waktu, dimensi insubstansial, ya, dimensi dynamic, unified, dan evocative. Lima dimensi inilah yang menunjukkan suara itu bisa berperan sebagai sebuah simbol. Mengapa? Karena di dalam dimensi temporal, suara menunjukkan karya aktif Tuhan, simbolisasi karya aktif Tuhan di dalam sejarah manusia. Ya. Kalau kita pergi ke gereja dan kita ketemu dengan gereja yang terbatasi oleh tembok konkret, ya, concrete walls, kita mungkin akan kesulitan mengalami karya Tuhan yang aktif di dalam sejarah kita karena kita tidak mendengar suara alam. Tapi kalau kita hadir di dalam gereja yang bisa mendengar kicauan burung, ya, kita mungkin mendengar apa yang saudara-saudara kalian sekalian bicarakan tadi sebelum pertemuan ini, suara hujan, suara angin. Alam yang berbicara menjadi simbol karya aktif Tuhan di dalam sejarah kehidupan manusia. Insubstantial, suara itu tidak bisa kita sentuh. Kita tahu secara ilmu fisika, suara itu bisa kita telaah, bisa kita analisis lewat kehadirannya sebagai sebuah frekuensi. Tetapi kita tidak bisa menyentuh suara secara fisik. Maka insubstantial, di situ tersimbolkan kehadiran Tuhan yang tersembunyi, ada tetapi tak tersentuh. Insubstantial. Lalu suara juga punya kekuatan. Maka dimensi dynamic dari suara itu mensimbolisasi Tuhan yang mengajak kita untuk berdialog. Kita tahu bahwa lonceng gereja itu selalu berbunyi jam 6, jam 12, jam 6 lagi, ya, mengajak kita untuk berdoa Angelus. Ya. Suara dari liturgi, ya, suara dari Tuhan yang disimbolisasikan lewat perayaan liturgi itu selalu mengajak kita untuk berdialog. Kita tidak diminta hanya untuk pasif, kita diminta untuk berwawancara, ya, dengan Tuhan. Dan suara itu juga mengajak kita untuk menyatu dengan Tuhan. Unify, menyatukan hati kita dengan Tuhan. Para petani yang ada di sawah begitu mendengar lonceng gereja akan sebentar berhenti dan berdoa, ya, bersatu dengan Tuhan di dalam hatinya. Itulah juga mengapa dikatakan suara itu punya dimensi evoke. Ya, selalu mengundang orang untuk masuk ke hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Bukan kewajiban, bukan keharusan, tetapi masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. 3/11 Maret, tanggal 11 kemarin, ya, di sini juga diadakan pas 8/15 tuh, ya, berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya. Gempa tsunami di Tohoku, ya. Kebiasaan orang Jepang adalah untuk mengheningkan cipta saat itu, dan betul-betul kita juga punya sebetulnya tiap agama, ya. Tapi di Jepang saat itu dilukiskan bagaimana lewat mengheningkan cipta itu tanpa adanya suara, kita semua membangun hubungan yang personal dengan mereka yang sudah dipanggil dalam peristiwa tsunami itu. Ada banyak pertanyaan, ada banyak memori, ada banyak inisiatif yang kemudian timbul dari upaya untuk mengheningkan cipta itu, masuk ke dalam ketiadaan suara, masuk ke dalam ketiadaan jiwa yang sudah dipanggil menghadap Tuhan. Dimensi-dimensi inilah yang membuat suara sebelum kita masuk ke
lagu, ya, menjadi dasar yang penting. Ya. Suara bahkan dalam wujud yang tak terbunyikan, katakanlah demikian. Ya. Ketika mendengar suara yang tak terbunyikan, ada juga suara yang tak terbunyikan, dan kita tetap itu menyebutnya sebagai sebuah suara. Ya. Itulah fenomena yang kita alami lewat suara hati kita. Ya. Kita menyebutnya sebagai suara hati. Kita tidak mendengar lewat telinga fisik kita, tapi kita mendengarnya lewat kenyataan gerak-gerak batin kita. Ya. Itu dasar dari lagu liturgi. Ya. Kalau kita mau masuk ke tema inkulturasi lagu liturgi, yang pertama kali harus kita sadari adalah bahwa suara berbicara lewat satu, keheningan, dua, lewat frekuensi yang bisa kita tangkap. Kalau kita perhatikan para musikus-musikus juga, ya, kebetulan hari ini saya dengar ada banyak musikus yang datang, ada drummer, ada gitaris, gemah, Agem itu meskipun fotonya di sini kelihatannya ahli fotografer, tapi saya yakin juga main gitar. Ya. Ada banyak penyanyi-penyanyi juga saya kira. Semua pasti pernah mengalami bahwa latihan dasar untuk musik, ya, untuk menjadi musikus, untuk bisa entah itu bernyanyi atau bermain alat musik, itu adalah untuk mengatur ritme, menyadari saat di mana ada suara dan saat di mana tidak ada suara. Ya. Menghitung adalah kemampuan dasar seorang musikus. Ya. Maka kalau kita memperhatikan atau kita menyaksikan seorang pianis atau seorang gitaris atau seorang drummer yang begitu cepat, ya, yang begitu instan pindah dari satu note ke note yang lain, hal pertama yang mereka lakukan sewaktu latihan adalah menghitung dengan amat lambat, ya. Pindah dari satu note ke note lain dan memperhatikan jeda di antaranya, memperhatikan saat di mana tidak ada note yang terbunyikan. Orang Jepang di sini begitu konsisten dengan hal ini. Mereka begitu memperhatikan saat di mana tidak ada note yang terbunyikan. Saat itulah kita merasakan efek dari note yang baru saja dibunyikan. Itulah mengapa saat di mana tidak ada atau musikus tidak memainkan satu note apapun itu juga sebetulnya saat yang bermakna. Note, tidak ada note, ada note, tidak ada note, ada note, tidak ada note. Pelan-pelan berpindah dari satu saat ada dan tidak ada, inilah yang kemudian membuat seorang musikus bisa begitu terampil, ya, dengan cepat, akhirnya bisa memainkan sekuensia dari sebuah lagu, ya. Sequence note dari sebuah lagu dengan begitu cepat. Ya. Itulah mengapa sacred music, lagu suci, yang dipentingkan bukan skill. Sacred music itu lebih mementingkan tadi rohani dari umat yang berpartisipasi di dalam liturgi, ya. Termasuk di dalamnya rohani dari para musikus, ya. Apakah mereka masuk ke dalam saat di mana tidak ada suara? Apakah mereka juga bisa menghubungkan saat dari ada suara dan tidak ada suara, saat di mana Tuhan hadir lewat suara dan Tuhan hadir lewat tidak ada suara? Inilah, ya, sebetulnya dasar dari sacred music. Sacred music sebagai simbol memiliki kemampuan untuk mengekspresikan iman dan sekaligus juga mendidik, mengembangkan iman. Ini yang lebih penting sebetulnya, ya. Karena iman itu justru tertantang ketika kita merasa Tuhan itu tidak hadir. Ya. Iman itu justru tertantang ketika kita merasa seperti di zaman pandemik ini. Wah, mau mengaku dosa tetapi tidak ada atau terbatasi. Ya. Saya oleh situasi saya terbatasi, tidak bisa datang ke gereja untuk mengaku dosa secara pribadi. Maka yang lebih penting kita diingatkan saat ini sebetulnya adalah dari esensi mengaku dosa itu sendiri, yaitu apa? Tobat batin. Kalaupun kita mengaku dosa, syukur-syukur bisa ada kesempatan gitu, ya. Kita mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan,
Tapi tanpa adanya tobat batin dari dalam hati kita sendiri, pengakuan dosa di kamar pengakuan dosa itu hanya akan menjadi suatu yang sifatnya formalitas. Bukan sesuatu yang betul-betul membuat iman kita tumbuh. Sacred music juga sama halnya. Kita bernyanyi, kita mendengarkan lagu liturgi, atau kita bahkan mengekspresikan lagu liturgi itu sebagai seorang musikus, ya, tetap yang hadir lewat ekspresi musik itu adalah iman kita. Apakah iman kita adalah iman yang terdidik, iman yang percaya bahwa Tuhan itu hadir lewat lagu dan keheningan, ataukah seperti pertanyaan kita minggu lalu, saya ingin menampilkan iman lewat performance saya? Ini pertanyaan yang seringkali menjadi batu sandungan di dalam liturgi. Karena sama seperti tari, sacred music bukanlah performance. Sacred music menjadi sebuah simbol di dalam ritmenya, di dalam melodinya, dan di dalam cara ia dinyanyikan sebagai sebuah choral. Ritme dari sacred music melambangkan temporalitas pengalaman manusia yang menjadi tempat di mana Tuhan berkarya. Melodi dari sacred music melambangkan kesatuan, harmoni kita dengan Tuhan yang mungkin tidak hadir. Kita rasakan tidak hadir dalam kehidupan kita, tapi kita tetap bisa merasakan harmoninya. Maka melodinya itu benar-benar seringkali melodi yang sangat sederhana, bukan melodi yang rumit-rumit. Dan dinyanyikan sebagai sebuah paduan suara yang melambangkan tempat harmonisasi manusia dengan Tuhan, di mana seringkali terjadi harmonisasi manusia dengan Tuhan itu kita temukan di dalam relasi kita dengan sesama manusia. Maka sebuah ironi sebetulnya kalau kita mengatakan saya anggota paduan suara, tetapi sebagai anggota paduan suara saya bentrok dengan orang lain yang jadi anggota paduan suara. Itu ironi, karena lewat hubungan kita dengan sesama anggota paduan suara, disitulah sebetulnya kita menunjukkan lagu yang saya nyanyikan adalah lagu suci. Tempat di mana Tuhan berkarya di dalam hubungan saya dengan anggota bass yang hadir di samping saya. Saya dulu anggota, waktu saya masih frater, saya anggota KUR Universitas Sofia, KUR mahasiswa-mahasiswi. Dan sedikit sekali anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang tertarik untuk masuk ke KUR paduan suara, tapi yang masuk kebanyakan non-Katolik, non-Kristen, ada juga yang non-Kristen, tapi non beragama, tidak beragama. Dan mereka justru di dalam paduan suara kampus ini menemukan bahwa harmonisasi saya dengan kamu, itulah saat di mana saya menemukan Tuhan. Banyak dari anggota paduan suara kami yang tiap tahun dibaptis menjadi anggota gereja karena menemukan Tuhan lewat harmonisasi di paduan suara. Yang paling langka ditemukan memang lelaki, suara bass dan suara tenor itu banyak dicari. Kalau ada yang berminat silahkan sekaligus rekrutan ini. Tapi harus jadi mahasiswa-mahasiswi Sofia dulu berarti. Saya sebagai anggota bass waktu itu betul-betul merasakan betapa anggota tenor, betapa anggota sopran dan alto itu betul-betul membutuhkan sokongan dari bass yang menjadi dasar dari suara mereka. Itu fungsi di dalam paduan suara, bukan hanya fungsi musik, tetapi juga fungsi iman terwujud lewat fungsi paduan suara tadi. Oleh Pius ke-10 dikatakan bahwa kategori untuk menentukan kualitas dari sebuah sacred music, dalam tulisannya Tra le Sollecitudini tahun 1903 ada 3 kategori di sana. Bahwa musik itu harus menunjukkan kesucian Tuhan yang berkarya di dalam hati manusia. Musik itu harus menunjukkan keindahan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan juga menunjukkan, dan ini yang paling penting, universalitas karya rahmat Tuhan. Bahwa tidak dibatasi
hanya pada daerah tertentu, atau dalam kasus musik tidak dibatasi hanya pada genre tertentu. Maka sacred music punya peranan untuk menjadi pelayan. Ini yang tadi saya katakan, bukan performance, tetapi pelayan. Musik dengan para musikusnya menjadi pelayan dari liturgi. Pelayan ibadat kepada Tuhan yang sama seperti tujuan setiap liturgi adalah untuk memuliakan Tuhan dan menyucikan umat beriman. Ini tujuan utama liturgi. Dan karena musik liturgi, lagu suci, sacred music menjadi pelayan dari liturgi, itu juga harus dilaksanakan sebagai upaya untuk memuliakan Tuhan dan menyucikan umat beriman. Ya. Di situ liturgi dengan musik menjadi satu. Ya. Seorang Yesuit yang terkenal, Joseph Jalino, ya, di tahun 1964 nih, liturgis yang terkenal, seorang Yesuit, mengatakan lebih lanjut bahwa sacred music itu bisa dibagi dua sebetulnya. Ya, ada yang disebut sebagai liturgical music dan ada yang disebut sebagai religious music. Apa yang disebut sebagai musik liturgi? Musik liturgi adalah musik yang memang dibuat mengikuti peraturan-peraturan liturgi. Ya, sengaja dibuat untuk menjadi pelayan di dalam liturgi. Musik religius, ya, berbeda dari musik liturgi, adalah musik yang dikompos, dikarang karena mengikuti sentimen religius perorangan, ya, per pribadi. Ada banyak orang yang karena mengatakan saya punya pengalaman religius dan pengalaman itu mau saya tuangkan lewat lagu-lagu religius, ya. Itu disebut sebagai religious music. Kita semua tahu ada banyak religious music di lingkungan kita, dan kita juga tahu ada liturgi music. Seringkali kedua-duanya overlapping, dan inilah yang memang terjadi. Bahwa ada religious music yang kemudian masuk dipakai ke dalam liturgi, itu adalah pertanyaan yang seringkali kita dengar, saya kira. Di dalam upacara pernikahan, misa pernikahan, kok ada yang pakai lagu-lagu sekular? Ya, kok ada yang pakai lagu pernikahan tapi bukan lagu untuk liturgi? Pertanyaan-pertanyaan macam itu. Sekali lagi sama seperti pesan minggu lalu dengan inkulturasi tari, inkulturasi lagu juga sekali lagi butuh seorang liturgis dan butuh, ya, seorang seniman. Apakah lagu yang berasal dari religious music bisa diangkat menjadi sebuah liturgical music? Di situ sekali lagi kriterianya adalah peraturan liturgi. Apakah bisa menjadi pelayan dari liturgi untuk memuliakan Tuhan dan menyucikan umat? Apakah kriteria yang dipakai hanya sentimen? Artinya, karena ini membuat saya teringat cinta saya kepada calon istri saya waktu kita ketemu pertama kali misalnya. Kalau hanya itu hanya subjektif. Tujuan liturgi untuk menyucikan seluruh umat mungkin tidak tercapai. Maka apa yang dikategorikan sebagai musik liturgi itu sebetulnya bisa diperjelas lagi bahwa di dalamnya termasuk yang disebut sebagai liturgical chant, ya, yang diulang-ulang, chanting, dan musik pengiring chanting tersebut, ya, chant dan musik pengiring liturgi, atau lagu dan musik yang bersifat festif, perayaan iman. Ya. Ada banyak lagu yang meskipun bersifat religius, tapi karena sifatnya yang festif, ya, ada beberapa yang diangkat masuk ke dalam status liturgical music. Kalau kita perhatikan di awalnya dulu, ya, Amazing Grace itu juga bukan lagu yang dikarang untuk sebuah liturgi. Ya. Itu berasal dari pengalaman pribadi seorang tentara, ya, angkatan laut, ya, yang terlibat di dalam penjualan perbudakan, ya, orang kaum kulit hitam. Di situ dia mengalami
bagaimana rahmat Tuhan yang membuat kita semua sederajat sebetulnya. Pertobatannya diawali dengan pengalaman religius ini. Dan dia mengarang religious music yang dinamakan Amazing Grace itu. Tapi kemudian kita saksikan sendiri bagaimana zaman ini saat sekarang Amazing Grace bisa dipakai sebagai sebuah musik liturgi. Dengan tentu saja mengikuti peraturan-peraturan liturgi. Ya, dan sense of culture dari komunitas setempat. Ya. Maka jangan mengira bahwa kalau di gereja orang kulit hitam, Amazing Grace yang dinyanyikan dengan gaya blues, ya, akan bisa punya efek atau impact yang sama di gereja lainnya, itu belum tentu. Blues mereka belum tentu berbicara kepada komunitas lokal yang hanya mungkin dihadiri oleh orang-orang dari budaya lain. Tidak akan berbicara. Maka sense of local culture itu juga penting. Di situ iman hidup. Tidak bisa disamaratakan begitu saja. Menelaah masuk lebih lanjut ke dalam musik liturgi, di dalam Sacrosanctum Concilium, ketentuan liturgis dari dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, di nomor 112 karena dikatakan musik liturgi semakin suci bila semakin erat hubungannya dengan upacara ibadat, entah dengan mengungkapkan doa-doa secara lebih mengena, entah dengan memupuk kesatuan hati para umat, entah dengan memperkaya upacara suci dengan kemeriahan yang lebih semarak. Gereja menyetujui segala bentuk kesenian yang sejati, bukan kesenian yang profan, bukan kesenian yang superficial, tetapi kesenian yang sejati, yang memiliki sifat-sifat menurut persyaratan liturgi dan mengizinkan penggunaannya dalam ibadat kepada Allah. Jadi jelas dari Konsili Vatikan kedua sendiri sudah digariskan ya ketentuan ini. Bahwa ini tidak bisa disamaratakan di tiap budaya, itu jelas. Ya. Secara konkret kriteria-kriterianya di tiap budaya kemudian harus diperjelas lagi. Ya. Karena di tiap budaya itu akan berbeda soal yang namanya sense of religious. Ya. Indra religius tiap budaya itu tidak bisa disamaratakan. Ya. Maka kalau tadi dikatakan di sini ada yang namanya kemeriahan yang lebih semarak di budaya Batak dan di budaya Jawa, saya kira itu akan sangat berbeda. Di budaya Jepang dan di budaya Indonesia, apa yang disebut sebagai kemeriahan itu saya kira akan sangat berbeda. Orang Jepang ya, dengan lagu-lagu liturgi mereka cenderung mengatakan yang lebih meriah itu adalah yang membuat orang bisa masuk ke dalam keheningan. Maka kalau saudara-saudara sekalian mengikuti liturgi Jepang, kesannya ini saya masuk liturgi Ekaristiat yang meriah atau liturgi kematian. Karena lagunya seolah-olah semua begitu sendu, begitu hening. Lagu-lagu liturgi di sini, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mengikutinya, wah kok sedih banget. Berbeda karena memang sense of religiousness-nya tadi bagi orang Indonesia meriah di budaya kami itu lain konotasinya. Ya. Maka untuk mengukur sebuah musik liturgi itu sebetulnya tidak mudah. Ya. Kita bisa mengatakan 3 kriteria berikut ini bisa kita pakai sebagai kriteria untuk mengukur kepantasan sebuah musik liturgi sebagai sebuah simbol yang menghidupkan perayaan liturgi. Kita bisa bertanya soal musikalitasnya. Ya, apakah, ya, jangan salah sangka, ya, musikalitas bukan berarti kenjelimetan, bahasa Jawa, kenjelimetan, kerumitan dari teori-teori musik yang dipakai di dalam lagu itu. Ada banyak transpose, misalnya semakin banyak transposnya semakin indah, belum tentu. Yang mau dikatakan lewat musikalitas di sini adalah apakah musik yang dipakai
mendukung doa. Apakah musik yang dipakai menjadi perwujudan dari doa ya, sang pemusik atau komunitas yang bernyanyi? Kriteria lain adalah kriteria liturgis. Apakah musik yang dipakai mendukung, sama seperti tari minggu lalu, terintegrasi ke dalam seluruh dinamika komunikasi ritual itu sendiri? Bukan sebagai sesuatu yang ditempelkan dari luar, bukan sesuatu yang seolah-olah menjadi dekorasi tempelan dari luar ke dalam liturgi itu. Apakah lagu-lagu liturgi sesuai dengan bacaan yang ada mendukung komunikasi iman umat di dalam liturgi itu sendiri? Dan kriteria yang lebih penting lagi adalah kriteria pastoral. Ya, sudah saya dengungkan kata ini dari sejak awal pertemuan kita di pertemuan yang pertama. Ya, apakah lagu liturgi membakar komitmen umat untuk melakukan tindakan kasih? Di gereja di sebelah samping kampus di sini, gereja Santo Ignatius, ya seringkali kalau kita dulu waktu saya masih frater ya, sering misa sore di sana, dan kadang-kadang kedengeran gitu ya, ada umat yang ya ini bukan gosip ya, tapi saya hanya berbicara satu contoh ya, kenyataan yang terjadi. Ada umat yang ingin menunjukkan bahwa dia bisa bernyanyi gitu. Maka sementara umat yang lain bernyanyi hanya rata gitu ya, tanpa ada vibrato, tanpa ada usaha untuk membuat suaranya jadi lebih indah. Ada satu umat yang secara nyata, ini tidak ada kur, setting di mana misa harian tidak ada kur, hanya ada organ. Maka umat bernyanyi bersama-sama. Ada satu umat yang dengan jelasnya menonjolkan dirinya, ya, dengan menggunakan vibrato, dengan menggunakan cara tarik nafas yang berbeda. Dan ujung-ujungnya itu membuat umat yang duduk di sisi kiri dan sisi kanan akhirnya melihat, ini siapa sih yang bernyanyi dengan beda. Ya. Ujung-ujungnya hasilnya adalah perpecahan di dalam umat. Ujung-ujungnya adalah ada umat yang merasa, oh ada yang sudah bisa bernyanyi dengan baik, maka saya akan diam saja. Ujung-ujungnya adalah umat ada yang merasa bahwa sudah diwakili. Apakah secara pastoral kita yang bernyanyi sebagai umat membakar komitmen untuk kasih? Ataukah kita justru sebetulnya menciptakan perpecahan? Bisakah kita merangkul umat-umat yang lain untuk bernyanyi bersama kita? Bahkan ketika kita duduk sebagai umat, tentu saja sebagai anggota KUR, kita punya tanggung jawab untuk memimpin umat dan sekaligus untuk mengundang umat bernyanyi. Bukan mengundang umat untuk menonton saya bernyanyi, tetapi mengundang umat untuk bernyanyi bersama saya. Bahwa kalau ada umat yang kemudian mengatakan saya tidak bisa nyanyi, itu kebebasan mereka. Yang harus diingat adalah kemudian bahwa ketiga kriteria ini tidak bisa dipakai secara kronologis. Ya. Kita tidak bisa mengukur satu persatu secara kronologis. Kita harus menggunakannya sebagai kriteria yang integral. Ya. Kriteria yang harus dipakai sekaligus bersamaan. Semua saling terkait. Musikalitas tidak bisa terpisahkan dari liturgis, dan liturgis tidak bisa dipisahkan dari pastoral, pastoral juga tidak bisa dipisahkan dari liturgi dan musikalitas. Maka ini adalah kriteria yang harus kita pikirkan bersamaan kalau kita mau mengukur musik liturgi yang kita pakai di dalam liturgi-liturgi kita. Ya. Saya akan membatasi sampai saat ini karena saya kira banyak dari saudara-saudara sekalian yang hadir saat ini, saya tadi dengar ada banyak yang musikus dan ada banyak yang anggota KUR, saya kira juga, maka silahkan sharing. Bagaimana pengalaman saya apa kesulitan saya saat ini, sampai saat ini bernyanyi di KUR, tantangan-tantangannya apa, hambatan-hambatannya apa. Ya. Lantas, kalau sebagai seorang musikus, ya,
Apa yang membuat saya merasa saya sedang melayani Tuhan mungkin, ya. Apa yang membuat saya bisa membedakan saya bermain drum, bermain gitar, bermain organ, ya, keyboard di gereja dan misalnya di bar. Itu mungkin pengalaman iman yang bisa kita bagikan di sini karena kita ingin membangun satu komunitas iman di sini. Kita mau mendukung iman satu sama lain. Ya, maka kita sharingkan pengalaman-pengalaman kesadaran kita sewaktu melayani Tuhan, ya, dan lewat lagu, entah itu bermain musik atau bernyanyi, ataupun mereka yang ada di umat, ya, di posisi umat bernyanyi bersama dengan kur. Pengalaman saya selama bernyanyi sebagai umat itu saya terbantu oleh kur karena kur yang membimbing saya. Ada banyak imam yang juga tidak bisa menyanyi, ya. Ada, jangan salah sangka ya. Ada banyak imam romo yang juga tidak punya kemampuan atau talenta dalam hal bernyanyi. Tapi mereka sungguh terbantu karena adanya kur, karena dengan kur mereka disokong, ya, mereka disupport. Ya. Oleh kur mereka bisa dituntun, ya, yang dibutuhkan oleh imam-imam yang tidak punya talenta dalam hal bernyanyi seperti saya ini misalnya adalah dukungan dari umat, ya, dukungan dari kur untuk menjadi pembimbing dalam lagu-lagu liturgi yang harus dinyanyikan. Oke, saya cukupkan sampai saat ini. Saya kembalikan ke moderator, Marta, silahkan dibuka sessionnya untuk sharing, saling mendukung iman satu sama lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Teman-teman sudah dengar undangan dari Romo untuk sharing ya. Either you are the umat atau kalian seniman ya. Yang aku lihat juga banyak seniman di sini yang datang. Tolong di-sharingkan. Sambil mempersiapkan diri untuk sharing, mari kita beri kesempatan untuk Tia menayangkan pengumuman. Silahkan Tia, untuk yang terpanggil, tergerak hatinya memberikan sumbangan kasih, please send your either check or by cell. Ya, terima kasih kepada yang sudah menyumbang selalu kontribusi. Baik, kita kembali. Aku buka, waktu tidak banyak, dan aku yakin banyak yang mau sharing, hopefully ya. Silahkan unmute langsung, raise your hand untuk membantu ini ya, urutan, atau langsung ketik, nanti aku bisa bacakan. Terima kasih. Mari. Ada Tony, Dariana di sini, pemusik-pemusik, Tante Swan sebagai umat, yang lain juga sebagai umat, apakah selama ini di gereja terpanggil lewat lagu? Silahkan ya. Saya dulu deh kalau gitu. Oke, Agam. Iya. Ya, apa kabar Romo? Halo. Iya. Terima kasih Romo penjelasan tentang musik di dalam gereja ini. Memang saya melihat juga memang saya sendiri mengalami kebingungan tentang yang namanya musik rohani dan musik liturgi. Ya, kalau tadi di sini dijelaskan bahwa tentang liturgical music dan religious music. Saya kalau sebagai choir, saya juga punya pengalaman sebagai choir membantu adalah ketika menyanyikan lagu-lagu liturgi, saya sadar sepenuhnya bahwa itu adalah dalam liturgi, dalam gereja itu saya diundang untuk merayakan Ekaristi. Saya diundang untuk merayakan Ekaristi dalam artian penyatuan tubuh dan darah Kristus dalam upacara Ekaristi itu. Jadi di mana saya menyanyikan sebuah lagu-lagu yang membuat upacara itu semakin agung sifatnya. Itu sebelum saya mendapat pelajaran dari Romo ini, saya berpikir bahwa ini lagu saya bawakan untuk mendukung perayaan Ekaristi itu karena saya diundang di situ. Memang kalau dilihat dari secara pribadi bisa saja saya tidak
masuk ke dalam lagu itu gitu. Karena kan seperti tadi Romo katakan bahwa liturgical music itu mengikuti peraturan liturgi, tidak mengikuti sentimen religius saya pribadi gitu. Jadi banyak juga saya mendengar dari orang bahwa ya akhirnya banyak orang memasukkan lagu rohani ke dalam liturgi, ke dalam lagu liturgi gitu. Saya tidak tahu apakah ketidaktahuan orang itu antara bagaimana memilih lagu liturgi, musik liturgi dan musik rohani dalam artian musik religius. Saya tidak mengerti, tetapi mungkin alasan pertama seperti saya itu, mungkin ketika saya menyanyikan lagu rohani atau religious music, saya lebih bisa masuk ke dalam lagu itu, saya lebih bisa masuk ke dalam doa gitu. Dan itu saya sempat lupa bahwa kalau saya misa, saya mengikuti ekaristi, bukan persoalan itu. Ini adalah tadi seperti saya bilang, itu perayaan ekaristi. Saya diundang untuk menyanyikan lagu yang mengagungkan perayaan itu sendiri. Gitu. Jadi saya menjadi jelas setelah tadi mendengar Romo, tapi sebetulnya saya hanya menangkap itu waktu itu bahwa ini tidak, seandai kata saya menyanyikan saya tidak terbawa perasaan saya ke dalam lagu ini, ya memang bukan itu tujuannya. Saya menyanyikan lagu liturgi hanya untuk membuat perayaan ekaristi ini menjadi lebih agung, begitu. Dan begitu juga musik. Ketika saya sebagai posisi pemain musik, jujur saja saya lebih bisa masuk ke musik dan saya lebih bisa menjiwai permainan musik saya ketika saya membawakan lagu musik rohani dalam artian religious music, bukan liturgical music yang lagunya yang Romo bilang tadi. Nggak perlu ya main gitar baru bisa 3 jurus CDE atau CFG udah pasti bisa main, atau ADE udah pasti bisa main semua kayak begitu Romo. Nah, jadi untuk seorang musisi memang diakui bahwa tidak ada tantangan besar dan mungkin juga ya jadinya mainnya ya itu. Tapi ketika saya sadari bahwa saya bermain musik di misa untuk liturgi, lagu-lagu liturgi, bukan itu. Jadi kalau saya mau enjoy ya seperti yang Romo bilang, main aja di bar, main aja di kafe atau sama band-band kita, teman-teman kita di luar dari musik ini. Tapi kalau musik liturgi ya aturannya sudah jelas memang. Begitu Romo. Dan yang jadi bukan pertanyaan, yang jadi apakah ini kesalahan ini bisa diluruskan atau tidak atau bagaimana, tentang yang saya katakan tadi bahwa banyak umat yang mengharapkan perasaan pribadinya bisa hanyut ke dalam liturgi melalui lagu-lagu, dan mereka tidak mendapat itu di lagu-lagu liturgi, yang pada akhirnya terjadilah lagu-lagu rohani digunakan untuk liturgi, atau kita lebih cenderung ikut ke acara-acara rohani yang lebih bisa yang lebih bisa kita musiknya masuk ya banyak kan kegiatan lainnya, misalnya yang mengenai devosi atau kegiatan apa lain gitu yang kita sering menyanyikan lagu-lagu rohani yang itu lebih masuk. Nah, bagaimana atau apakah gereja melihat bahwa kerancuan memasukkan lagu rohani ke dalam liturgi itu menjadi masalah, atau ada beberapa hal yang memang sedang ingin diluruskan begitu Romo? Terima kasih. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Saya rasa ini sungguh suatu sharing yang sangat mendalam. Saya tidak ingin jadi hakim, saya bukan hakim di sini. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa satu, kita tidak akan pernah bisa melepaskan ya diri kita sebagai sebuah entitas pribadi dan entitas sosial, entitas komunal, ya, bahwa perasaan-perasaan, sentimen-sentimen pribadi yang kita alami itu selalu menjadi awal, itu adalah kenyataan hidup kita semua, ya. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah sama seperti apa yang sudah Saudara Agem
katakan tadi, dari situ kalau kita mau merayakan liturgi, ya, kita tidak menafikan, kita tidak mengingkari bahwa kita punya sentimen-sentimen pribadi itu, bahwa lagu-lagu rohani berbicara secara khusus kepada saya, ya itu tidak akan bisa dipungkiri, ya itu oke-oke saja. Tetapi di dalam upacara liturgi, Tuhan menebus manusia sebagai sebuah komunitas. Tuhan menebus manusia pribadi-pribadi untuk memasukkan mereka sebagai komunitas anak-anaknya. Maka perasaan-perasaan pribadi itulah yang di dalam ekaristi, di dalam liturgi, akhirnya diminta untuk disatukan. Akhirnya diminta untuk dipakai sebagai sebuah titik tolak untuk menyadari bahwa ini komunitas tempat saya dimasukkan oleh Tuhan. Ini komunitas tempat saya mengalami perasaan pribadi tersentuh oleh lagu ini. Inilah tujuan akhir sebuah, katakanlah, lagu rohani sebagai simbol liturgi. Ya, bahwa kemudian pengalaman diubah oleh lagu ini membuat saya tadi komitmen untuk kasih masuk ke dalam komunitas ini. Pengalaman saya dibebaskan lewat lagu ini membuat saya kemudian menyadari ada orang lain juga yang menyanyikan lagu yang sama di komunitas ini. I wonder, saya bertanya-tanya apa pengalaman pribadi dia. Ya, di situ kemudian kesatuan sebagai komunitas yang diselamatkan oleh Tuhan mulai terwujud. Ya, di situ kemudian kenosis, pengosongan diri tiap orang, ya mulai terwujud ke dalam pembentukan komunitas. Tuhan hadir di dalam tubuh mistik komunitasnya. Dan itulah mengapa di dalam liturgi lagu-lagu yang dipakai harus mengarah ke sana. Meskipun ya ada yang dipakai lagu rohani, ya bukan lagu liturgi, tapi kriteria liturgi untuk memakai lagu rohani tersebut sebagai sebuah lagu liturgi tetap sama, tidak bisa dihindarkan. Apakah dengan lagu rohani ini akhirnya sense of the mystical body of Christ, ya, tubuh Yesus yang mistik di dalam komunitas ini akhirnya semakin terbangun? Kalau hanya lagu rohani yang hanya dipakai untuk memuaskan, ya, lagu ini membuat saya teringat pengalaman saya waktu SMA dulu. Waktu itu saya ke gereja pertama kali dibaptis. Oke, bagus, sedikit demi sedikit, ya. Itu mulai disadari. Tapi akhirnya itu harus membuat kita sampai pada kesadaran kita semua menyanyikan lagu yang sama. Berarti kita punya pengalaman yang sama. Berarti kita punya pengalaman lewat lagu ini disentuh oleh Tuhan. Praise be to God. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau membangun komunitas lewat lagu ini. Itu kesadaran yang mungkin sulit untuk diukur dalam komunitas-komunitas liturgi. Itu hanya bisa diukur ketika kita sharing. Maka itulah yang bisa kita lakukan. Ya, setelah misa kita sharing, kita refleksi. Bagaimana misa tadi, lagu-lagunya membuat kita jadi bagaimana. Itu hanya bisa diukur saat refleksi. Ya, begitu. Jadi tidak bisa katakanlah hitam putih, ya, diukur dengan jelas ini lagu rohani harus ditolak gitu ya. Ini lagu liturgi harus dipakai. Ada saat di mana lagu-lagu rohani dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita menjadi dasar yang dibutuhkan untuk membangun tadi sense of keselamatan sebagai sebuah komunitas. Begitu, Agem. Terima kasih banyak. Iya, satu lagi Romo, itu yang menentukan lagu rohani dapat menjadi lagu liturgi. Kalau Romo bilang harus memenuhi syarat-syarat segala macam, siapakah yang menentukan itu, Romo? Sekali lagi. Dan satu lagi Romo, akhirnya secara gampang ya kalau orang mau bilang bahwa lagu liturgi dan rohani mana sih? Saya dengan gampang bilang lagu liturgi ya buka aja Mada Bakti. Yang ada di Mada Bakti itu pasti lagu liturgi. Yang tidak ada di Mada Bakti itu lagu rohani. Saya langsung begitu karena saya juga tidak tahu jawabannya sebetulnya. Ya, bagaimana Romo? Nah, ya gampangnya begitu kalau mau hitam putih, ya. Tapi roh itu adalah roh yang hidup dan roh itu selalu berada di gray areas, ya. Membuat kita memilih, ya, membuat kita tidak hanya tadi mengatakan ada pakai yang di Mada Bakti gitu kan.
roh yang hidup adalah roh yang membuat kita memilih, ya. Maka ujung-ujungnya itu konsensus yang kalau mau kita tegaskan milik siapa, ada biasanya di yang namanya tim liturgi, ya. Di setiap paroki ada yang namanya seksi liturgi, ya. Seksi liturgi itulah yang nanti dengan bimbingan Romo Paroki, ya, akan menentukan lagu-lagu apa, ya, yang melihat kondisi umat saat ini, melihat kondisi budaya setempat. Kalau kita misalnya pakai lagu rohani ini, ada kemungkinan ini akan punya dampak pastoral yang kuat ke umat. Maka kita meskipun bisa memakai lagu dari Mada Bakti atau Puji Syukur misalnya, tapi untuk satu event tertentu ini bisa untuk membakar umat. Maka bagaimana kalau kita pakai ini, Romo? Dengan gampangnya saya mengatakan, akhirnya ujung-ujungnya ada di tangan Romo, saya kira Romo parokinya. Ini gimana Romo? Tapi sebelum sampai ke tangan Romonya, itu roh akan hidup di dalam perbincangan di dalam tim liturginya tadi itu. Tim liturginya itu yang kemudian harus mendiskresikan situasi umat seperti apa, situasi budaya mereka seperti apa, masalah apa yang sedang hidup di dalam umat sekarang, bagaimana lagu liturgi bisa berperan untuk membuat mereka menjawab permasalahan itu. Ya, itu yang penting. Romonya juga kemudian tahu kaidah-kaidah liturginya, akhirnya akan menemukan, oh ini yang penting sekarang, roh ini sedang bergerak ke arah sana. Gitu. Maka kaidah-kaidah liturgi itu ya bisa diterapkan ke arah sana juga. Akan ada banyak bedanya menyanyikan tadi lagu Amazing Grace di dalam konteks katakanlah jalan salib, ya, dengan menyanyikan lagu Amazing Grace sewaktu misa. Akan ada rasanya akan sangat berbeda. Ya, gitu. Saya menyarankan ada tim liturgis yang kuat di setiap paroki. Begitu, Agem. Baik, Romo, terima kasih. Sama-sama. Maaf kalau tidak menjawab. Terima kasih, Romo. I know it's difficult. Okay, next Riana, ya, yang sudah raise hand. Terima kasih, Riana. Silakan. Terima kasih, Mayo. Terima kasih, Romo. Banyak lagu-lagu, ya. Mungkin kalau untuk di Misa Indonesia agak sedikit terbatas ya, karena terus terang Puji Syukur itu lagunya ya itu lagi, gitu ya. Jadi udah baku dari dulu sekarang dan selama-lamanya ya lagunya itu lagi. Sementara waktu lagu di buklet Misa Amerika sendiri, Romo, itu kita banyak sekali mereka tuh ya lagu-lagu Misa yang adapt dari lagu-lagu populer loh. Ya, jadi mereka tuh banyak sekali lagu-lagu yang sebenarnya lagu religious yang mereka masukkan ke dalam lagu-lagu liturgi. Gitu aja. Jadi mereka tuh lebih fleksibel untuk itu, karena benar apa yang tadi Romo bilang, saya setuju sekali. Karena mereka melihat perkembangan umat. Gimana umat tersebut bisa lebih menghayati misa, mungkin dengan lagu-lagu yang sedikit berbeda, tapi enggak bentrok dengan liturgi yang ada. Jadi tetap sinkron dan tetap sejalan dengan liturgi yang ada. Which is buat saya lebih setuju dengan hal itu, karena bukankah misa itu adalah menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga umat bisa merasakan kalau datang ke misa itu mereka bisa diperbaharui hidup mereka, dikuatkan hidup mereka, merasa mendapatkan harapan baru, mendapatkan kekuatan baru untuk mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka lebih baik dan menjalani hidup mereka lebih bersemangat gitu loh, kalau mereka tuh dikuatkan lewat perayaan misa yang mereka ikuti, lewat ekaristi yang mereka terima. Saya rasa begitu, Romo. Ya. Terima kasih. Ya, memang benar. Dalam konteks atau dalam level paroki, biasanya yang berperan aktif dalam hal ini adalah sekali lagi tim liturgis. Tapi dalam hal keuskupan, di tiap keuskupan juga ada yang namanya tim liturgis keuskupan. Dan di sana biasanya
kumpul para seniman, para musikus, dan juga para ahli liturgi. Dan kita bisa percaya bahwa mereka lah yang bisa meraba kondisi umat, kondisi budaya, dan juga apa yang ingin ditawarkan oleh lagu rohani ini, supaya katakanlah ada kesempatan atau ada kemungkinan untuk dipakai di dalam liturgi. Ya, maka ini juga sekaligus mungkin bisa menjadi info tambahan untuk Saudara Agem tadi juga, ya, bahwa ada usaha-usaha dari tiap keuskupan juga untuk menentukan lagu apa yang sebaiknya bisa lagu rohani apa yang sebaiknya bisa dipakai dalam liturgi. Ya, kita bisa percaya pada mereka dan kita bisa memakai apa yang sudah mereka tentukan. Tapi sekali lagi sebagai ilustrasi saja, ya, sewaktu ini pengalaman pribadi, ya, waktu pertama kali saya banso itu accompaniment, ya, saya main gitar di misa, itu adalah waktu saya masih frater, dan seperti apa yang Agem katakan tadi, ya, 3 jurus, ya, waktu itu CFG, 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 CFG gitu kan, bisanya cuma CFG itu waktu saya masih muda banget dulu. Masih saya SMP kalau nggak salah, ya, main untuk misa di SMP waktu itu, hanya cuma 3 jurus, nggak apa-apa nih gitu, ya. Terus ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada gitaris lain soalnya saat itu yang main. Banyak salah tentu saja pertama kali, banyak grogi dan segala macam. Tapi yang terjadi adalah setelah misa, ya, umat datang dan mengatakan kepada saya, terima kasih ya, nanti main lagi ya. Yang lebih penting saya kira ini, ya, komunitas yang terbentuk ketika ada umat yang mau berusaha untuk menjadi pelayan lewat lagu di dalam liturgi. Kesatuan inilah yang saya kira jauh lebih penting ketimbang tadi sentimental pribadi misalnya, ya, atau tujuan-tujuan lain yang mungkin tidak selaras dengan liturgi. Begitu. Sorry, jadi tambah panjang saya ceritanya. Satu yang terakhir saya kira, 4 menit terakhir. Nggak apa-apa panjang, Romo. Banyak good information. Terima kasih. Silahkan, masih ada pemusik lain nih. Ayo, silakan. Atau dari umat, ya. Apa? Nggak ada? Ya. Oke. Padahal banyak, ya. Kita ini urusan sehari-hari kita di misa. Silahkan, Tony. Oh, kok ketahuan? Halo Romo. Ya, halo, apa kabar? Apa kabar, Mo? Romo, ya. Samurai Romo Suhu. Terima kasih, Mo, buat bicara dengan kita. Saya, wah, ini sharing atau tanya ya? Menurut saya sih bukan nanya, tapi saya sharing lah. Menurut saya satu hal yang mengganggu kalau dalam bernyanyi atau bermusik untuk dalam acara liturgi atau ekaristi, terlepas dari lagu rohani atau lagu liturgi, adalah kalau lagunya itu meaningless, nggak ada arti. Salah satu yang contoh paling konkret meaningless adalah kalau lagunya kita nggak ngerti, yaitu pakai bahasa Latin. Jadi sebagus apapun ya, ini performance, show off atau whatever, tapi kalau umat nggak ngerti, nggak masuk dalam hati, saya rasa tuh nggak ada gunanya sama sekali dan mesti dihindari. Saya pernah lihat ada jalan keluar yang dilakukan oleh salah satu kawan kita di Santa Clara, bagus sekali. Jadi mereka nyanyi Latin, tapi di bawahnya ada translation. That is highly appreciated. Jadi kita ngerti apa yang kita nyanyiin. Ya, apa yang kita, kalau suster-suster KTM suka bilang nyanyi itu adalah 2 kali berdoa. Ya, apa yang mau kita doain kalau ngomongnya gibberish gitu kita nggak tahu. Gitu, ya. Hal lain juga ya, misalnya yang bisa jadi meaningless adalah kalau misalnya salah tempo. Ya, saya suka, ini sih dalam urusan kecil dengan Rihanna tuh saya anggap adek, itu bisa saya cubitin pipinya kalau dia nyanyi lagu, karena diuber waktu, saya ngerti nyanyi lagu Saint Francis tapi minta ritmenya buru-buru gitu, karena kita udah mau diusir keluar dari ya, jadi meaningless gitu, lebih baik tadinya nggak usah ada kalau misalnya begitu. Cuma itu aja, mau maksudnya kalau ya mau capai hasil optimal kita mesti ngerti nomor 1 itu, kita ngerti. Ya, thank you, ya, terima kasih banyak. Nah, itu tadi yang saya katakan, pengukuran kepantasan musik liturgi salah satunya adalah musikalitas, dan untuk membuat musik menjadi sebuah doa memang ya butuh ya
di satu sisi kita harus memahami bahwa yang menjadi pemain musik mungkin masih dalam level tertentu, mungkin ada kekurangan, mungkin masih butuh latihan, tapi juga memang harus dilatih ya supaya paling tidak dasar-dasar musik, misalnya soal tempo ya, tidak membuat umat jadi gregetan gitu ya. Tempo tempo yang tadinya misalnya 1 2 3 4 1 2 3 4, kemudian malah tidak bisa seperti itu, tidak mendukung ritme doanya umat, itu ya, secara musikalitas memang bisa menjadi sebuah batu sandungan. Lalu soal musik Latin ya, quid bene cantat bis orat ya, kata-katanya Antoninus ya, bernyanyi itu berdoa 2 kali ya, bernyanyi dengan baik itu berdoa 2 kali, bukan cuma bernyanyi ya, bernyanyi dengan baik itu berdoa 2 kali, itu memang suatu yang sangat-sangat dianjurkan di dalam partisipasi kita di dalam liturgi. Maka oleh karena itu salah satu usaha untuk menerjemahkan bahasa Latin ke dalam bahasa setempat itu juga sangat baik, dan saya kira di puji syukur dan di pada bakti pun ordinarium itu sudah diubah ke dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa kita masih mau menyanyikan ordinarium dalam bahasa Latin kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Apakah kita prefer sesuatu yang archaic, sesuatu yang kuno itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat indah? Mungkin benar, tetapi kalau itu tidak berbicara gibberish, malah seperti kata Pak Tony tadi ya, malah giakukoka berdampak yang tidak baik gitu ya, malah jadi bumerang bagi kita sendiri. Maka sudah banyak usaha-usaha dari tim liturgis untuk membuat lagu-lagu Latin ya diterjemahkan ke dalam bahasa setempat, dan itu yang bisa kita pakai. Kita tidak perlu terjebak dalam prioritas yang semu ya, prioritas ya, yang membuat kita malah terninabobokan dalam sentimen pribadi, sentimentalisme pribadi. Ya. Begitu Pak Tony, terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Ya. Romo, ada satu lagi yang raise hand, boleh Romo? Waktunya? Oke, 1 menit. Ya, 1 menit. Silahkan Anita. Yvonne. Halo Romo. Halo. Iya, justru saya malah ngomongin soal lagu Latin. Mungkin karena di gereja atau misa yang saya ikut itu ada professional singer. Jadi justru saya berasa lebih kusuk gitu dalam liturgi itu. Membawa kita jadi lebih apalagi mungkin juga yang nyanyi itu ada di belakang gitu ya, nggak di depan. Tapi the whole liturgi itu dia nyanyi dengan suara yang bagus, dan kita terbawa kekusukan itu gitu. Iya. Mau share? Terima kasih. Kalau ada yang profesional bagus ya, tapi sekali lagi roh itu bergerak secara bebas, maka mengajak kita untuk mengapresiasi keindahan Tuhan bahkan lewat mereka yang non profesional sekalipun. Bahkan lewat mereka yang masih harus jungkir balik, berusaha untuk nyanyi buat kita, di situ roh Tuhan mengajak kita sebetulnya untuk menghargai usaha orang ini, untuk menghargai bagaimana roh rahmat Tuhan itu sedang bekerja di dalam dirinya, bagaimana dia sedang berusaha untuk berdialog dengan rahmat itu, memberikan yang terbaik dari dirinya. Saya kira itu juga patut mengundang inspirasi dari kita yang mengikuti misa ya. Maka kita tidak bisa mengatakan saya hanya mau cari misa yang ada penyanyinya yang profesional. Itu hanya akan berakhir pada satu, saya membatasi pengalaman iman saya hanya pada sentimen pribadi ya, dan kemudian membatasi pengalaman iman saya hanya pada profesionalitas ya. Itu yang kedua, bahwa Tuhan bekerja di luar kategori profesional itu sesuatu yang seringkali dituntut dari kita juga ya. Kalau kita pergi ke desa-desa, kalau kita pergi ke gereja, saya beberapa bulan di Filipina waktu itu, dan yang membuat saya begitu terenyuh menangis dalam hati adalah mereka non profesional tetapi mereka menyanyi dari hati. Itu terasa. Kalau kita mendengarkan suara orang yang bernyanyi dari hati, meskipun mungkin mereka agak sumbang-sumbang dikit, gitu, ini orang kecil yang disentuh oleh Tuhan.
Mengapa kita mengatakan undang yang profesional, kasihan itu ya, umat kasihan jadi nggak kusuk doanya. Undang yang profesional. Saya kira yang poinnya bukan di situ, saya kira. Poinnya ada di komunitas beriman. Tapi oke, bahwa kalau ada yang profesional yang bisa bernyanyi dan membuat kita tergerak untuk ikut bernyanyi, itu baik, ya. Akan jauh lebih baik, ya. Itu juga tidak dipungkiri, itu tidak ditolak. Begitu. Terima kasih semuanya. Ya, ini saya juga belajar banyak. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya, silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, bantu kami untuk menyadari kekayaan rahmat-Mu lewat lagu-lagu liturgi, lagu-lagu rohani yang ada di budaya kami. Bantulah kami supaya kami dengan bijaksana bisa membuat simbol dari lagu ini berbicara ke dalam kehidupan kami, melampaui seluruh anekdot-anekdot politis dalam komunitas kami, melampaui seluruh pertentangan-pertentangan kuasa politis di dalam komunitas kami. Kasih-Mu lah yang berbicara ya Tuhan, biarkanlah itu juga menginspirasi kami dalam kehidupan kami sebagai anggota tubuh mistik gereja-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sampai Terima ketemu kasih Romo. lagi.